Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pembelaan ulama panutan kelompok Wahabi, yaitu Ibn Taimiyah, kepada sosok Yazid bin Muawiyah, di mana Ibn Taimiyah menyatakan bahwa kepala Imam Hussein tidak dibawa ke hadapan Yazid, dan Yazid pun tidak memukul gigi suci beliau alaihissalam. Berikut redaksinya yang tercantum dalam kitab Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah jilid 4 cetakan pertama tahun 1986 halaman 557. Ibn Taimiyah berkata, dan telah diriwayatkan dengan sanad yang majhul bahwa kepala Al-Husain dibawa ke hadapan Yazid, lalu dia memukul-mukul gigi depan. Bersamaan dengan tidak kokohnya riwayat tersebut, kandungannya menunjukkan riwayat itu adalah kebohongan. Kami tegaskan, riwayat itu adalah kebohongan. Seperti inilah Ibn Taimiyah membela idola dan junjungannya tanpa membawa satupun bukti. Dia mengatakan riwayat tersebut memiliki sanad yang majhul, serta ini merupakan sebuah kebohongan. Kami akan selalu mengingatkan para pemirsa tentang metode dakwah Ibn Taimiyah dan pemujanya, yang mana mereka selalu menolak dan menentang riwayat yang tidak sesuai dengan mereka tanpa membawakan bukti apapun. Sekarang mari kita simak apakah benar yang Ibn Taimiyah katakan tentang kepala Imam Hussein tidak dibawa ke Yazid. Dalam kitab Majma'uz Zawaid karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 9, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2001, halaman 227 sampai 228. Hadis nomor 15148. Diriwayatkan dari Laits, yang dimaksud adalah Ibn Sa'ad, berkata, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib menolak untuk menyerah sebagai tawanan, maka mereka memeranginya dan juga membunuhnya. Mereka juga membunuh putra-putra beliau dan juga sahabat-sahabat beliau yang mereka ikut berperang bersama Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Peristiwa ini terjadi di suatu tempat yang dinamakan At-Taf, yaitu nama lain dari Karbala. Lalu Ali bin Al-Husain, yaitu Ali Zainal Abidin As-Sajjad, putra Imam Al-Husain, juga Fatimah dan Sukainah, keduanya adalah putri Imam Hussein, dibawa ke hadapan Ubaidillah bin Ziyad, dan Ali bin Al-Husain ketika itu adalah seorang pemuda yang telah baligh. Lalu mereka semua dikirim ke hadapan Yazid bin Muawiyah. Kami tegaskan, dikirim ke hadapan Yazid. Kemudian Yazid memerintahkan Sukainah agar berada di belakang singgasananya supaya dia tidak melihat kepala ayahnya dan kepala para kerabat dekatnya. Sedangkan Ali bin Al-Husain dalam keadaan dirantai. Lalu kepala Al-Husain diletakkan di hadapan Yazid. Kemudian Yazid memukul-mukul gigi Al-Husain. Kami tegaskan, Yazid memukul gigi Al-Husain seraya berkata, yaitu dalam bentuk syair, kami pecahkan kepala-kepala orang-orang yang dicintai, dan mereka adalah orang-orang yang paling durhaka dan paling zalim. Al-Haythami mengomentari riwayat di atas dengan mengatakan, telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dan para perawinya terpercaya. Kami tegaskan, para perawinya terpercaya. Jenis manusia seperti Yazid inilah yang namanya dilindungi oleh Ibn Taimiyah, dan terbukti bahwa dia telah berdusta dengan mengatakan bahwa sanadnya majhul. Justru At-Tabrani pun meriwayatkan dan para perawinya terpercaya. Sekarang mari kita lihat bukti yang lainnya. Dalam kitab Murujuz Zahab karya Al-Mas'udi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3, yang diterbitkan oleh Maktabatul Ashriyah, cetakan pertama tahun 2005, halaman 56. Al-Mas'udi berkata, Ibn Ziyad mengirim kepala Al-Husain kepada Yazid bin Muawiyah. Ketika sampai di hadapan Yazid, terdapat Abu Barzah Al-Aslami berada di samping Yazid. Kemudian kepala tersebut diletakkan di hadapannya. Lalu Yazid memainkan tongkat di mulut Al-Husain. Kami tegaskan, Yazid memainkan tongkat di mulut Al-Husain dengan melantunkan syair dan seterusnya. Disusul oleh ulama Ahlus Sunnah yang lain, yaitu Ibn Jauzi yang bermazhab Hambali, yang katanya Ibn Taimiyah dan pengikutnya pun mengaku bermazhab Hambali. Dalam kitab Ar-Rad 'alal Muta'assibil Anid karya Ibn Al-Jauzi yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2005, halaman 57 sampai 58.
dari Zaid bin Arqam, yaitu seorang sahabat Nabi, berkata, saat itu aku berada di dekat Yazid bin Muawiyah, kemudian didatangkan kepala Al-Husain bin Ali, lalu Yazid mulai memainkan tongkatnya di kedua bibirnya. Yazid melantunkan syairnya, akan kami robek kepala, sampai akhir kalimat. Maka aku, yaitu Zaid bin Arqam, berkata kepadanya, angkat tongkatmu. Yazid menjawab, kamu mencoba melarangku? Maka aku, yaitu Zaid bin Arqam, berkata kepadanya, aku bersaksi telah melihat Rasulullah memangku Al-Hasan di sisi kanannya, memangku Al-Husain di sisi kirinya, meletakkan tangan kanannya di atas kepala Al-Hasan dan meletakkan tangan kirinya di atas kepala Al-Husain, seraya bersabda, ya Allah, aku titipkan kepadamu mereka berdua dan orang-orang mukmin yang soleh. Lalu bagaimana dengan penjagaanmu terhadap titipan Rasulullah ini, wahai Yazid? Berkata Ibn Abi Dunya, diriwayatkan dari Abu Ja'far, kepala Al-Husain diletakkan di hadapan Yazid dan Abu Barzah berada di sana. Dan Yazid mulai memainkan tongkat di atas bibirnya dengan melantunkan syairnya, akan kami robek kepala, dan seterusnya. Maka Abu Barzah berkata kepadanya, angkat tongkatmu. Demi Allah, aku telah melihat Rasulullah meletakkan mulutnya di atas mulut Al-Husain seraya menciuminya. Selanjutnya mari kita lihat komentar dari ulama Ahlus Sunnah yang hakiki, yaitu Ibn Hajar berikut ini. Dalam kitab Al-Minnahul Makiyah, karya Ibn Hajar Al-Haytami yang diterbitkan oleh Darul Minhaj, cetakan kedua tahun 2005, halaman 519. Ibn Hajar Al-Haytami berkata, hal yang sudah terkenal, kami tegaskan, sudah terkenal, adalah bahwa Yazid memukul kepala Al-Husain dengan rotan. Kami tegaskan, memukul kepala Al-Husain. Sampai kalimat, ada yang mengatakan hal yang sangat aneh adalah pukulan Yazid kepada gigi depan Al-Husain dengan tongkat, lalu membawa keluarga Nabi di atas pelana unta dalam keadaan terikat, sedangkan para wanita terbuka wajah dan kepala mereka. Kemudian Ibn Hajar berkata, hal ini tidaklah aneh sama sekali, karena Yazid telah mencapai di tingkat kefasikan dan pelencengan dari takwa yang menjadikan perbuatan tersebut tidaklah dianggap berlebihan jika datang darinya. Bahkan Ahmad bin Hambal menyatakan kekafirannya. Jelas sudah pemirsa, kita semua dapat menilai dari ulama-ulama yang sudah diakui bagaimana pendapat mereka tentang perilaku Yazid kepada Al-Husain dan keluarganya. Namun, mengapa Ibn Taimiyah dan pengekornya selalu membela Bani Umayyah? Apakah dia sangat alergi terhadap Ahlul Bait Nabi? Na'udzubillah min dzalik. Sungguh hal yang sangat mengherankan. Bagaimana bisa orang seperti Ibn Taimiyah dijadikan ulama dan bagaimana bisa orang seperti Yazid dibela mati-matian. Semoga Allah membangkitkan Ibn Taimiyah dan para pengikutnya bersama Yazid bin Muawiyah. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam kitab Sahih Muslim jilid 8 halaman 43, Maktabah Syamilah, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Kami sarankan kepada para pemirsa untuk lebih berhati-hati dalam menilai pernyataan yang datang dari para ulama pembenci keluarga Nabi. Karena bagaimanapun Al-Husain adalah cucu Rasulullah, sehingga barang siapa yang mencintainya, maka dia telah mencintai datuknya. Dan sebaliknya, bagi siapa yang melecehkannya dan membela para pembunuhnya, dia akan berurusan nanti dengan Rasulullah. Karena beliau sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda dalam kitab Al-Isabah karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 271. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya putraku ini, yaitu Al-Husain, akan terbunuh di tempat yang bernama Karbala. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikannya, hendaknya dia menolongnya. Semoga kelak jika kita bertemu baginda Rasulullah dalam keadaan menolong Al-Husain, walaupun hanya dengan lisan.